Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lebah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku.
Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Kau kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Kau kekuatan Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14. Ketika Musa berdialog dengan Tuhan, Musa dalam Keluaran 33 ayat 13 meminta begini, Tuhan beri aku kasih karuniamu, grace. Tetapi tidak berhenti di situ, berikan aku jalan-jalanmu, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Dan itu sesuai dengan apa yang dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal kasih karunia dan juga mengenal jalan-jalannya. Kebenaran adalah jalan. Kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dari cintanya. Kita harus belajar mengenal Tuhan dari kita mengenal kehendaknya. Kita nggak hanya menyenangkan Tuhan dengan kita berkata kita mengasihi dan melakukan kehendaknya, itulah dua hal yang menjadi satu. Tetapi dalam ayat 14, apa akibatnya, apa dampaknya? Ayat 14, Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bahasa Inggrisnya New King James. Kalau ada silakan ditayangkan. New King James artinya berbeda, tidak dikatakan aku sendiri hendak membimbing, tetapi dikatakan my presence will go with you. Apa saudara? Kalau kita terjemahkan, hadiratku akan menyertai. My presence shall go with you. This is a King James. Teruskan ayat 15.
Musa berkata, tetap ditayangkan dalam bahasa Inggris, Anda baca bahasa Indonesianya. Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami melangkah berangkat dari sini. If your presence, saya bacakan dalam King James, New King James-nya, if your presence does not go with us. Ayat 15. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Jikalau hadiratmu tidak menyertai kami, maka jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami melanjutkan kehidupan ini. Sebab ayat 16, sebab dengan apakah kami ini berbeda dengan bangsa yang lain. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Dengan apakah kami berbeda dengan orang yang lain. Bukan karena kita lebih hebat. Bukan karena kita lebih dari yang lain sebenarnya. Tetapi ketika hadiratmu menyertai kami. Musa mengerti harta orang beriman itu apa? Bukan emas, bukan perak. Harta kita itu adalah apa? Hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Apa yang kau ingin pelihara? Misalnya kau punya mobil bagus, baru dan kau pelihara. Ya, tiap hari dicuci, dibersihkan, diganti oli. Saudara, di mana hatimu? Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Dan apa yang membuat Saul dan Daud berbeda? Saul menganggap harta yang paling utama adalah suksesnya, posisinya sebagai raja. Makanya ketika dia diputuskan untuk berhenti dan diberhentikan jadi raja, dia mempertahankan, dia berkata langkai mayat saya dulu dan dia jadi mayat benar. Tetapi ketika Daud harus terusir dari Yerusalem, di mana Absalom berontak, Daud berkata, kalau Tuhan memang mau memberhentikan saya, aku bersedia. Tetapi dalam doa yang lain, dia berkata, satu hal yang aku minta, jangan pernah ambil hadirat rohmu dalam hidupku. Mazmur 27 ayat 4 atau berapa? Satu hal yang ku minta dan itulah yang ku ingini. Diam di dalam rumah Tuhan. Daud, yang membuat Daud berbeda bukan minyak pengurapannya. Karena Saul menerima pengurapan sama dengan Daud sebagai raja. Saul tidak menerima pengurapan sebagai imam. Kenapa Yesus, kemarin kita dalam kuliah membahas, kenapa Yesus disebut anak Daud? Karena Daud seorang imam dan seorang raja sekaligus. Dan di luar Daud dan Salomo, tidak ada raja punya urapan imam. Itulah sebabnya Uzia ketika dia mempersembahkan korban, dia kena kusta. Karena dia bukan imam. Hanya imam yang boleh masuk ke ruang kudus, hanya imam yang diberi pengurapan menyembah. Itulah sebabnya kenapa Saul tidak boleh mempersembahkan korban. Karena dia bukan seorang imam. Dan apa tanda seorang imam? Dia diurapi. Anda semua anak Tuhan. Dan saya harus berkata, tidak semua anak Tuhan sudah terima jubah imam. Oleh sebab itu orang itu bisa berdoa. Belum tentu bisa menyembah. Tuhan tidak cari orang sekedar berdoa. Tuhan cari penyembah. Semua agama mengajar berdoa. Semua agama mengajar menyembah. Tetapi dia tidak bisa mengajar membawa orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan berbeda dengan memuji. Memuji itu dengan jiwa. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tetapi engkau menyembah dalam roh. Itu bukan keluar di sini, ini keluar di sini. Nah, bagaimana kita membuat dia hadir? Saya menemukan sebuah pola. Kalau dalam bahasa Inggrisnya enak. Walk and worship. Walk and worship. Hidup dalam roh itu walk in spirit. Not
live in the spirit. Bahasa Inggrisnya not live in the spirit, walk in the spirit. Berjalan. Berjalan. Dan ketika kita berjalan, kita diajak untuk worship. Patokan kita salah satu adalah imannya Abraham. Bagaimana Abraham hidup. Dia keluar dari Ur Kasdim. Dan dia di mana itu dia di sampai lupa dia. Dia di Haran, keluar dari Ur Kasdim ke Haran. Haran dia lanjut lagi. Tera berhenti di situ, mati di situ. Abraham lanjut. Dia dipanggil Tuhan keluar dan dia mau berjalan. Tetapi catat baik-baik, dia bukan sekedar berjalan. Bagaimana dia disertai Tuhan. Karena di tiap tempat, di titik-titik tertentu, apa yang dia lakukan? Dia membangun mezbah. Bagaimana dia membangun mezbah di Betel. Bagaimana dia membangun mezbah di Hebron. Bagaimana terakhir dia membangun mezbah di Gunung Muria. Dan di tempat di mana dia membangun mezbah, Betel. Sekian puluh tahun kemudian, cucunya Yakub dia tidur dan dia bermimpi di tempat itu ada sebuah tangga yang menghubungkan bumi dengan sorga. Di mana ada mezbah, di situ sorga menemukan pijaan. Di situ sorga menemukan tempat landing. Hebron, tempat di mana Kaleb menjadikan warisannya. Hebron, tempat pertama di mana Daud diangkat jadi raja atas Yehuda. Dan Gunung Muria, tempat apa? Tempat dia mempersembahkan Ishak anaknya. Dan sekian ratus tahun kemudian, di tempat yang sama, atas petunjuk Tuhan, Nabi Gad, Daud, dan digenapi oleh Salomo anaknya, membangun bait suci di Yerusalem di Gunung Muria. Kalau Anda ke Yerusalem, itu Gunung Muria satu lokasi dengan bait suci. Dan apa yang terjadi ketika Salomo membangun mezbah dan membawa korban, sekali lagi sorga terbuka dan api turun dari sorga. 2000 tahun yang lalu, sorga terbuka. Bukan Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, tetapi Bapa mengorbankan putranya Yesus Kristus di Golgota. Sorga terbuka, tetapi bagian kita harus membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Ibadah parameternya bukan berapa aktivitas kita. Ibadah bagaimana keadaan mezbah kita. Saya bisa keliling di mana-mana, tetapi secara roh Tuhan melihat apakah saya membangun mezbah. Pertanyaan ini gak usah dijawab. Anda semua anak Tuhan? Ya. Tetapi pertanyaan kedua, apakah Anda membangun mezbah? Tidak semua orang Kristen membangun mezbah. Kalau kita tahu apa harta yang terindah dalam hidup ini adalah kehadirannya. Dan dia tidak bisa hadir secara tiba-tiba. Dia hadir ketika dia menemukan pijaan. Kapan api turun dari sorga? Ketika Nabi Elia menantang Nabi Baal. Kapan? Nabi Elia membangun mezbah. Apa keluhan Nabi Elia kepada Tuhan ketika Israel murtad? Salah satu apa? Mereka meruntuhkan mezbah. Dan apa yang dia lakukan? Dia merestorasi altar atau mezbah. Dan dia menaikkan korban di sana. Dan dia memanggil nama Tuhan. Jadi orang tidak sembarang memanggil nama Tuhan. Dia harus membangun mezbah. Dan mempersembahkan korban. Mezbah pertama. Ketika Anda datang sama Tuhan. Bukan kita belajar mengasihi Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk disunat punya hati seorang anak. Apa itu? Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Percaya Allah itu baik. Hati seorang anak. Tetapi Anda akan dipanggil menjadi murid dan imam. Anda dan dipanggil membangun mezbah. Dan ketika dia hadir, Mazmur 103 ayat 2. Ketika dia hadir, Mazmur 103 ayat 2, tolong ditayangkan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Jangan melupakan segala
kebaikannya terus. Ada 3 poin. Dia Tuhan yang apa? Ketika dia hadir, dia memberikan 3 hal ini. Pengampunan. Dan dia apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Yang ketiga, terus dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Sebentar, stop. Anda perhatikan 3 hal yang dilakukan dalam pelayanan Yesus. Kesembuhan, kelepasan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dan membebaskan orang dari ikatan roh jahat. Karena dia Allah yang hadir. Dan yang ketiga, yang bisa dimengerti oleh orang Yahudi. Dia memberikan pengampunan. Siapa engkau kok bisa ngampuni dosa? Dan dia berkata, ketahuilah bahwa anak manusia diberi kuasa untuk memberikan pengampunan dosa. Dia membahas 3 hal. Pengampunan, kesembuhan. Kesembuhan baik secara jiwa maupun secara tubuh. Secara fisik maupun non-fisik. Perasaan, pikiran, dan kemauan kita dikuduskan, diubahkan. Dan dia membebaskan kita dari ikatan-ikatan, dari kutuk. Dan apa yang terjadi? Tolong ditayangkan. Maka kita akan menemukan 3 hal dalam hidup kita. Maka dia Tuhan akan memahkotaimu, memahkotaiku dengan apa? Kasih setia dan rahmat terus. Dan dia akan memuaskan. Dia akan memuaskan apa? Hasratmu dengan kebaikan. Dan masa mudamu baru setiap. Seperti burung Raja Wali. 3 poin. 1, Anda harus bangun mesbah. Dan Anda harus pelihara. Sama seperti orang Chinese bangun altar itu secara fisik. Tiap hari korbannya harus diganti. Abunya harus dibersihkan. Persembahannya harus diperbarui. Amin. Gambarannya seperti itu. Saya tidak katakan Anda harus bangun seperti itu. Karena mesbah itu di sini. Tapi untuk memelihara, Anda harus menyediakan waktu. Anda harus ada harga yang harus dibayar. Ada korban yang harus diperbarui. Dan ketika dia hadir dalam hidupmu, kita akan mengalami apa yang disebut Tuhan menyertai engkau. You walk with him, the Lord be with you. Dan itu bukan sekedar sebuah teologi, sebuah doktrin, tapi itu akan menjadi sebuah realita. Dan Anda akan mengalami dosamu diampuni, penyakitmu disembuhkan, dan ikatan-ikatan beban dilepaskan. Dan kita akan mengalami dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dan dia memuaskan hasrat kita. He will satisfy our life with the goodness and kindness. Dan dia akan memperbarui masa mudamu. Seorang yang berjalan sama Tuhan, sekalipun usianya tua, dia dipenuhi dengan visi Tuhan. Dan dia tidak akan pernah jadi tua rohnya. Karena di dalam Tuhan, kata dalam Tuhan itu antusias, entheos. Ketika Anda di dalam Tuhan, Anda tidak akan pernah tidak semangat. Amin. Walaupun kita sudah berusia. Bangun mesbah, persembahkan korban. Dia hadir. Dan itulah harta. Dan Anda menjadi berbeda. Bukan karena kita lebih, tapi Tuhan berserta kita. Immanuel artinya sebenarnya bukan beserta sekedar. The Lord Yahweh who dwell among his people. Allah yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Tiang awan, tiang api. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk. Bangun mesbahmu. Tata suci. Bawa persembahanmu. Emas kemenyan murni. Bersama para malaikat. Yeay, yeay. Bapa, Yesus.
Angkat tanganmu. Oh, bangun mesbahmu. Dan dia akan visit, dia akan melawat kita. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk sekali lagi, oh. Angkat hatimu, angkat suaramu. Bersama menyembah, oh sembah, sembah, sembah dia, puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk. Angkat tangan, sembah dia, sembah dia. Angkat suaramu. Saudara yang bisa bahasa roh, bahasa roh. Urapatakara patakara, nyanyikan. Kita masuk, kita masuk. Urapasekera patakorobos sekere de karalamo. Jikalau gereja punya mesbah dan Tuhan hadir, dia nggak pernah jadi gereja biasa. Jika seseorang dia membangun mesbah dan Allah hadir dalam hidupnya, dia nggak pernah jadi orang biasa. Sebab Tuhan yang ada saya sembah bukan Tuhan yang biasa. Dia Tuhan pembuat mujizat. Dia Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia Tuhan yang membebaskan kita dari semua tekanan hidup. Oh robo sekere de karalama, sekere de karalama. Oh robo sekere lama sekera. Berseru, berseru. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Yesus, oh robo sekara lamo, sede de karalamo. Oh Yesua Hamasia, Yesua Hamasia Adonai. Yesua Hamasia. Saudara yang punya permohonan pagi ini, oh marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia untuk menerima pertolongan dan anugerah. Oh robo sekere de karalamo, oh robo sekere lama. Doa-doa dikabulkan. Oh robo sekere lama. Mari kita membawa ukupan, ukupan naik di hadiratnya. Imamat yang rajani. Oh Yesua, Yesua. Oh, masuk, masuk di sana. Pintunya sudah dibuka, tirai sudah terbelah. Yesus sudah merintis sebagai imam besar. Oh, Anda dan saya boleh masuk di sana. Oh, di sana ada kesembuhan, di sana ada kehidupan, di sana ada kelepasan. Di sana ada kasih karunia. Di sana ada kebaikan. Di sana ada kelimpahan. Oh, apa? Saya serahkan pada hambanya. Oh, Yesus di tengah-tengah kita. Roh Allah sedang melawat kita saat ini. Dia menjamah kita dan dia menjamah setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi saat ini juga Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan.
Perkara yang ajaib terjadi Tuhan. Kemenangan terjadi saat ini. Kami terima saat ini dengan penuh iman. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang buka kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini, Tuhan memberkati setiap orang yang ada di tempat ini. Memberikan keberhasilan, memberikan kesehatan, memberikan kemenangan. Kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya malapetaka apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama.